akan membahas mengenai catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan pemerintah yang dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara. Diperlukan catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Fungsi catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Yang kedua, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan schedule atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas laporan. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Beberapa rujukan yang paling umum dan karenanya paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan adalah antara lain, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, pasal yang menyangkut pertanggungjawaban dari Undang-Undang tentang APBN dan Perda APBD. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 PMK 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut.
Yang pertama, entitas pelaporan. Yang kedua, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi pernyataan standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan. Yang kelima, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Yang kedua, pengakuan belanja. Yang ketiga, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian. Yang keempat, investasi. Yang kelima, pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud. Yang keenam, kontrak-kontrak konstruksi. Yang ketujuh, kebijakan kapitalisasi pengeluaran. Yang kedelapan, kemitraan dengan pihak ketiga. Informasi yang termuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain yang pertama, menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang kedua, menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Yang ketiga, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang keempat, mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Yang keenam, menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Landasan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK 05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK 05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK 05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Yang ketujuh, Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 20 PB 2011 penambahan dan perubahan akun pendapatan, belanja, dan transfer pada bagan akun standar. Yang kedelapan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 42 PS 2012 tentang penambahan dan perubahan akun non-anggaran dan neraca pada bagan akun standar. Yang kesembilan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per IPS 2012 tentang pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga.